Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita ada di karantina yang keempat, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai molekular container. Jadi adalah kontainer terkecil yang ada di dunia. Jadi kontainer itu tidak hanya ada di dunia makro seperti kontainer-kontainer penghantar barang atau penghantar surat, tapi di dalam skala molekul yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh organisme itu ada juga yang namanya kontainer yang berbentuk molekul yang dapat dilihat secara molekuler seperti itu teman-teman. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menerangkan terlebih dahulu kesimpulan apa itu molekular container dan penelitian di baliknya. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya kelanjutan dari video saya yang pertama, di mana saya pernah menyebutkan bahwa di video yang pertama itu saya diinterview dan diberikan tugas mengenai suruh mereview sebuah jurnal yang harus dipresentasikan saat interview. Nah, jadi saya memilih jurnal yang berjudul ini teman-teman, Structure and Assembly of Scalable Porous Protein Cakes, di mana penulisnya adalah Donald Hifford dan kawan-kawan, yang diterbitkan di jurnal Nature pada tahun 2017 seperti itu. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya pada penelitian ini adalah melakukan modifikasi di mana protein awalannya itu yang belum dimodifikasi atau kontrolnya adalah ALSWT. Nah, jadi ALSWT itu adalah protein yang warna merah ini aja teman-teman. Nah, ini sebenarnya terdiri dari monomer alpha beta fold yang ada di gambar B ini. Nah, jadi dia tersusun gitu kan, menjadi berinteraksi satu sama lain menjadi pentamer dan terbentuklah ALSWT yang warna merah ini. Kemudian yang warna merah ini juga berself assembly membentuk sebuah kontainer yang berbentuk icosahedral, jadi yang menghasilkan bentuk seperti warna-warni ini teman-teman, seperti bola dan berbentuk icosahedral kalau bahasa biologinya. Nah, di penelitian ini mereka memodifikasi alpha beta fold-nya ini dengan memutasinya merubah asam amino tertentu dengan nomor-nomor ini menjadi asam amino lainnya yang bermuatan cenderung negatif, yaitu asam glutamat seperti itu teman-teman. Nah, jadi mereka memutasi di bagian ini, di bagian luminal surface-nya, dan ada dua jenis mutasi gitu. Jadi yang satu itu yang namanya AALS NEC itu mutasinya sedikit cuma di bagian ini, dan yang AALS 13 itu mutasinya lebih banyak seperti itu. Nah, kenapa mereka melakukan mutasi untuk mengganti muatan negatif ini? Sebenarnya tujuannya adalah ini teman-teman, dengan adanya muatan negatif di sisi luminal surface ini, maka dia akan bisa menarik kargo atau semisal kalau untuk drug delivery ya obat-obat, atau kalau semisal enzim atau protein lainnya gitu ya yang bermuatan positif dengan prinsip interaksi elektrostatik antara negatif dengan positif. Tujuannya adalah seperti itu teman-teman. Nah, tapi ternyata hasilnya nanti di kesimpulan menyatakan bahwa dengan adanya mutasi negatif-negatif ini, selain dia bisa lebih meloading molekul-molekul yang bermuatan positif, tapi nanti akan menghasilkan pori-pori, di mana menghasilkan pori-pori yang lebih besar dibandingkan ALSWT seperti itu teman-teman. Jadi nanti molekul-molekul yang besar dan cenderung bermuatan positif atau netral, dia bisa masuk ke dalam kontainernya ini atau molekular kontainernya ini seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam video gitu ya untuk menjelaskan lebih detailnya teman-teman. Kita play gitu. Nah, teman-teman, saya pause dulu. Nah, jadi ini adalah dimer dari ALSWT seperti itu, di mana di sisi tengahnya ini ada interaksi dimer alpha beta fold seperti itu. Nah, bisa dilanjut aja, kita lihat bareng-bareng. Oke, ini adalah alpha beta fold. Kemudian kita eliminasi kita zoom di bagian sini aja seperti itu. Nah, ini adalah interaksi alpha beta fold dimer gitu ya, tapi yang ALSWT-nya tuh beda gitu. Jadi ada dua ALSWT, tapi yang alpha beta interaksi antara alpha beta fold dua ALSWT seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah adanya modifikasi gitu ya, menjadi dimutasi tadi, di sini contohnya adalah ALSWT 13 gitu ya. Di sini kan ada mutasi-mutasi
di mana asam aminonya itu berganti bermuatan negatif seperti itu kan teman-teman, sehingga dia akan repulsion gitu ya, tolak menolak antara muatan negatif itu dan memberikan ini hing motion gitu ya, atau yang seperti ada di pintu kan dia bisa gini buka tutup seperti itu ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, buka tutup. Nah, dengan adanya hing motion itulah maka protein yang dimutasi tadi gitu kan, bukan protein yang dimutasi, maksudnya protein hasil mutasi tadi itu dia akan menghasilkan rongga baru yang ada di sini teman-teman. Nah, dia akan menghasilkan bukan menghasilkan rongga baru, tapi memperbesar rongga yang ada di sini gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya ada video animasi lainnya. Ini contohnya yang EELS neck gitu ya. Nah, dengan adanya repulsion tadi, maka sisi bagian tengah ini dia akan cenderung lebih besar dibandingkan yang tidak ada mutasi muatan negatif seperti itu ya teman-teman. Prinsipnya lebih seperti itu. Nah, ada juga contoh yang ELS 13 gitu ya, dengan ada mutasi yang lebih banyak gitu, maka repulsionnya akan lebih banyak juga, dan juga dia akan menghasilkan rongga yang cenderung lebih besar juga gitu dibandingkan ELS neck dan ELS WT seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita masuk pada jurnalnya. Kita review pelan-pelan dari awal gitu ya. Nah, jadi di sini adalah si peneliti ini atau Donald Hibbert dan kawan-kawan, Profesor Donald Hibbert dan kawan-kawan itu, mereka mendeskripsikan menggunakan cryo-electron microscope gitu ya. Cryo-electron microscope itu seperti scanning electron microscope, jadi dia mikroskopi menggunakan elektron, jadi dia bisa ngezoomnya itu bisa benar-benar yang paling sisi yang kecil. Cuman di sini cryo itu dia lebih kecil lagi dan bisa melihat bentuk asli dari proteinnya itu sendiri seperti itu, karena cryo itu pada suhu yang sangat dingin atau cryogenik gitu kan ya, jadi minus 70 derajat ke atas gitulah. Nah, fungsinya dengan pendingin itu setahu saya gitu ya, jadi untuk mempertahankan sifat asli atau bentuk asli dari si protein itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau yang belum cryo, masih SEM, masih TEM gitu, belum bisa sampai tahap sini. Nah, jadi cryo-electron microscope ini juga nanti dikombinasikan dengan ilmu yang namanya kristalografi untuk mengidentifikasi protein itu tadi. Nah, makanya tidak heran yang namanya virus corona itu proteinnya, strukturnya bisa langsung dapat ditemukan, dan kita bisa melakukan pemodelan atau komputasi menggunakan menggunakan hasil cryo-electron microscope dan ilmu kristalografi itu tadi. Makanya seperti vaksin, kemudian seperti obat-obat untuk menghambat itu lebih cepat ditemukan dibanding sebelum ada yang namanya cryo-electron microscope seperti itu teman-teman. Jadi itu bukan konspirasi ya, seperti itu. Nah, sebenarnya saya sebelum langkah lebih lanjut, saya akan menunjukkan ini ya teman-teman, saya secara computationally gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mensimulasikan juga proteinnya tadi. Kita bisa load PDB file from internetnya, di mana di sini tadi kodenya bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada kode yaitu 1HGK seperti itu kan ya. 1HGK itu sendiri ketika kita buka menggunakan software yang namanya Yasara, ini softwarenya berbayar sih sebenarnya teman-teman, ada lisensinya. Nah, kebetulan saya dapat lisensi dari dosen dari Atmajaya gitu kan, dari temannya dosen pembimbing saya gitu kan. Nah, ketika kita oke gitu kan, nah ini akan muncul protein ELSWT kayak gitu. Nah, di mana ini kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, ini ada urutan asam amino ada yang MET, GLN, ILE, T3. Nah, ini adalah leucin, lisin, alanin, glutamin, bla 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 kayak gitu ya teman-teman. Ada urutannya lah asam aminonya itulah. Nah, 1HGK itu tadi seperti yang saya jelaskan, itu tadi itu terdiri dari pentamer atau terdiri dari monomer yang berjumlah 5, jadinya pentamer itu dari alpha beta fold seperti itu ya teman-teman. Oke, kita split dulu. Nah, semisal contohnya ini teman-teman, jadi ini ada 5 gitu ya, ada 5 ketika kita visibelkan ini.
Nah ini kita no gitu kan, kita no lagi, kita no. Nah jadi alpha beta foldnya seperti ini teman-teman. Nah, hampir sama kan kayak yang struktur yang bukan hampir sama, emang sama seperti struktur yang ada di sini gitu kan, alpha beta fold gitu kan. Kita cek lagi di sini. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ini mereka itu berinteraksi secara non kovalen gitu ya, jadinya membentuk itu tadi ALSWT kayak gini. Nah dan ini di alam secara natural mereka membentuk self assembly lagi antara ALSWT ini tadi, membentuk sebuah kumpulan gitu kan, aglomerasi gitu kan, yang berbentuk seperti bola tadi kan, icosahedral kalau bahasa biologinya kayak gitu. Nah itulah yang menjadi kontainer seperti itu teman-teman. Nah ini bisa dapat data ini juga karena adanya teknologi yang namanya krioelektromikroskop dan juga ilmu kristalografi kayak gitu. Nah sebenarnya oleh sebab itu seperti yang saya katakan tadi, makanya yang namanya vaksin corona sama obat corona itu bisa ditemukan dengan cepat dengan adanya ilmu tadi ditambah dengan ilmu komputasi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah mereka telah berhasil gitu ya, di jurnal ini mereka mendeskripsikan krioelektromikroskop structure, jadi struktur yang dihasilkan dari krioelektromikroskop dari dua sistem yang udah dimutasi tadi gitu, yang mana mereka memanfaatkan prinsip gitu ya dari electrostatic interaction for cargo loading ya. Jadi memanfaatkan electrostatic interaction tadi antara yang muatan negatif dengan kargo yang bermuatan positif seperti itu teman-teman. Nah, di mana dengan hasilnya mereka ini, mereka mengambil kesimpulan seperti ini. The structure of this supercharged assembly demonstrate how program electrostatic effect can be effectively harnessed. Jadi, di mana struktur yang memiliki muatan negatif yang super tadi memiliki memprogram electrostatic effect yang dapat secara efektif gitu ya dimanfaatkan untuk to tailor di sini artinya bukan menjahit ya, seperti mengenerasi gitulah, kayak mengengineer kayak gitu ya, arsitektur dan sifat dari si protein kayak gitu. Nah jadi ada yang namanya molecular architecture gitu ya, makanya terbentuk molecular architecture sebenarnya dari bahasa ini sih, dari the architecture protein kayak gitu. Nah berarti kita bisa mendesain atau melakukan menyusun atau bisa menjadi arsitek sebuah molekul seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah jadi di sini yang digunakan dari ALSWT itu tadi ada terinspirasi dari enzim lumazin sintase dari hyperthermophilic Bacterium aquifex aeolisus ya bla 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 itulah. Nah di mana bakteri ini adalah hyperthermophilic, jadi udah jelas proteinnya ini itu dia thermostable gitu ya. Nah, di mana di jurnal ini juga menerangkan bahwa dengan adanya mutasi negatif itu dia lebih thermostable juga seperti itu teman-teman. Nah, jadi semisal nanti dia harus dipisahkan gitu kan, atau dipisahkan dari protein-protein yang lainnya, kita bisa menggunakan pemanasan juga seperti itu untuk memisahkan protein ini dengan protein yang lainnya saat purifikasi atau saat purifikasi lah, saat pemurnian seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut langsung aja latar belakang. Terus gimana sih untuk membuatnya gitu ya teman-teman? Pasti di sini pada penasaran gitu kan. Oke, kita cari metodenya gitu ya teman-teman. Nah, di sini metodenya. Nah, jadi sekarang itu udah ada yang namanya DNA engineering seperti itu kan. Nah, DNA engineering itu dimana kita menyusun gitu kan urutan DNA, kemudian kita cek apa urutan DNA itu menghasilkan asam amino seperti apa gitu kan, dengan urutan seperti apa dan bentuknya seperti apa. Nah, ketika kita udah paham DNA engineering itu, kita bisa melakukan mutasi di bagian mana sehingga nanti ada asam amino tadi yang terreplace menjadi yang kalau di sini menjadi asam amino yang lebih bermuatan negatif seperti itu kan. Nah, jadi nanti ada codingnya gitu ya, jadi di coding gitu kan. Nah, di mana di sini plasmid yang udah dikode ALSWT, ALS-NEC, ALS13 ini dikode dulu gitu kan, dikode dulu, kemudian ini setiap plasmid atau ini tadi di overexpress atau diekspresikan dengan menggunakan bakteri gitu kan. Bakteri di sini menggunakan bakteri E. coli teman-teman.
Di sini menggunakan bakteri E. coli gitu kan, E. coli BL21 Gold seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ketika kita udah punya urutan DNA-nya yang udah kita modifikasi tadi juga itu, kemudian dibuatlah sebuah plasmid gitu. Nah, plasmid itu biasanya pesennya itu ke sebuah company gitu kan, untuk membuatkan plasmid yang udah di-coding sesuai codingan kita seperti itu kan. Kemudian kita cloningkan ke sebuah E. coli gitu kan, bakteri E. coli. Nah, nanti E. coli itu dia akan memproduksi protein itu tadi kayak gitu kan. Nah, setelah tadi itu proteinnya itu diekspresikan sama E. coli gitu kan, kemudian kan kita isolasi gitu. Nah, setelah kita isolasi itu kan berarti kita butuh pemurnian. Nah, di sini dimurnikan menggunakan kromatografi Ni gitu ya, Ni2+ NTA affinity kromatografi kayak gitu. Nah, jadi ini nanti kromatografi itu pemisahan gitu kan, nanti yang muatannya lebih apa gitu dia akan cenderung lebih cepat gitu kan dibandingkan yang lainnya. Kemudian berdasarkan berat molekulnya juga, semisal lebih berat dia lebih apa, semisal lebih ringan dia lebih cepat berjalan apa enggak. Nah, itu tergantung jenis dari kromatografi ininya tadi. Nah, selain itu juga kita pastinya harus menambahkan enzim-enzim lainnya untuk mengeliminasi protein-protein yang lain, atau semisal kalau semisal di sini masih ada DNA-nya ya berarti kita harus menambahkan enzim untuk mengeliminasi DNA itu ya. Makanya di sini juga ditambahkan seperti DNase, RNase sama enzim-enzim lainnya seperti itu teman-teman. Dan atau kita bisa juga karena ini bakteri protein yang thermostable seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan pemisahan menggunakan menggunakan temperatur gitu. Jadi kita panasi sesuai suhu gitu kan, suhu tertentu gitu kan ya. Karena suhunya sebenarnya di sini sebenarnya saya bisa menyarankan kayak gitu karena udah ada hasil di sini, ada namanya DLS seperti itu sih teman-teman. Nah, kalau sebelum adanya uji itu tadi temperatur ini ya saya nggak bisa menyarankan seperti itu, tapi karena adanya uji ini makanya saya bisa menyarankan seperti itu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi purifikasinya itu seperti itu tadi. Nah, terus di sini juga saya akan menerangkan, nah ini ya teman-teman prinsipnya tadi. Ini yang LSWT, terus kemudian ini yang adanya mutasi, kemudian adanya electrostatic repulsion. Electrostatic repulsion dia akan membuka gini kan, akan gini, dan yang sisi bagian sininya, yang bagian sini juga dia juga akan lebih besar seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya teman-teman. Nah, jadi dia akan membentuk hole baru gitu kan, bukan hole baru sih, hole dimana hole ini tuh seperti kunci ya, key ya, atau yang bagian gemboknya gitu kan, yang bagian dalamnya gitu. Kalau kuncinya kan ini, nah bagian dalamnya kan ini ya, bentuk yang bagian dalam inilah bentuknya seperti keyhole gitu kan. Nah, yang biru ini adalah enzim-enzim atau semisal molekul-molekul yang bermuatan positif, atau kalau kita gunakan untuk drug delivery ya obat yang bermuatan positif. Nah, sebenarnya untuk mengenkapsulasi ini tuh simple teman-teman. Caranya gimana? Protein ini tadi direndam bareng-bareng dengan si obat, larutan obat gitu ya. Yaudah kita diamkan gitu kan. Nah, nanti akan lama-kelamaan kan dia berdifusi gitu kan. Berdifusi menuju ke sini karena ini kan muatannya positif dan yang dalam ini muatannya negatif. Jadi dia berdifusi dan saling berinteraksi elektrostatik antara positif dan negatif, dan membentuk dan terenkap di bagian sini seperti itu teman-teman. Jadi cara enkapsulasinya itu gampang seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah benar-benar itu udah terenkapsulasi atau udah masuk atau udah terloading gitu kan. Nah, itu biasanya ada ilmu spektroskopi ya. Kita cek apakah kandungan air yang ada di luar itu masih ada kandungan birunya ini. Kalau nggak ada ya berarti emang udah masuk di sini. Nah, cara ngeceknya simpelnya seperti itu, sama seperti ilmu permembranan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat nih ya. Jadi kalau yang namanya jurnal lengkap itu pasti ada supplementary file-nya seperti ini teman-teman, dan juga ada supplementary file berbentuk video ini tadi. Jadi untuk memahamkan si penulis kayak gitu kan. Nah, ini pakai MS, nggak terlalu itu satu. Nah, ini cryo-electron microscope. Jadi ini si protein tadi yang udah diisolasi gitu ya, atau disintesis gitu. Dia ditembak menggunakan cryo-electron microscope, kemudian diolah dan menghasilkan gambar 3D itu seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi LSWT belum kelihatan rongga-rongganya ya, paling masih di kisaran ini atau kisaran ini, dan itu pun kecil gitu kan. Nah, setelah
dimutasi tadi, ini yang ELS apa ini yang ELS neck, dia akan menghasilkan rongga-rongga seperti ini. Nah inilah yang nanti bisa buat pintu masuk untuk molekul yang lainnya gitu ya, molekul yang bermuatan positif tadi ke negatif, ke luminal science ke luminal surface-nya seperti itu. Nah bisa lewat sini atau sini gitu kan. Oh iya, sama ini tadi juga, ini bisa kita ukur juga, ternyata ukurannya itu yang di dalam ini tadi, yang di bagian dalam itu tadi satu EELS gitu ya, itu yang di sini itu cuma 1 nanometer. Nah sedangkan dengan ada mutasi tadi di bagian interaksi ini, dia akan membentuk rongga yang ukuran 4 nanometer seperti itu teman-teman. Nah kita bisa cek juga di supplementary file ini ELS neck-nya, dan yang paling bagus itu yang ini teman-teman, jadi rapi gitu kan. Nah seperti bola yang berongga. Nah ini jadi menurut saya hasil yang terbagus menurut saya ya, karena rongganya itu lebih rata itu kan, itu yang ELS 13 dibandingkan yang neck ini. Mereka cenderung menghasilkan keyhole dan ininya tuh lebih dikit, sedangkan yang ini tuh lebih rata gitu. Nah lebih bagus yang ini kan, secara visual itu lebih bagus yang ELS 13 seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ini ilmu struktur yang ada di biokimia gitu kan, ada icosahedral, dodecahedral dan kawan-kawan. Dan di sini ada beberapa yang menarik, di mana ada mutasi yang itu nggak sesuai dengan ini teman-teman, nggak sesuai dengan aturan gitu kan, melanggar aturan gitu. Nah kenapa kok itu bisa melanggar aturan? Sebenarnya kita bisa jelaskan menggunakan kimia komputasi itu tadi. Kita modelkan dulu. Nah cuman di sini kalau menggunakan kimia komputasi, karena molekulnya itu harus besar, karena nanti proteinnya ini udah besar gitu teman-teman. Nah itu nanti harus mensimulasikan ini yang lebih banyak gitu kan. Biasanya itu 12, kalau nggak salah tadi di keterangannya itu 12 seperti ini. Nah itu kan sangat besar sekali, jadi membutuhkan superkomputer atau komputer yang benar-benar berkecepatan tinggi, atau mungkin kuantum komputer. Sekarang teknologinya udah kuantum komputer teman-teman, seperti itu. Oke, habis. Nah ini supplementary file-nya habis ya gitu kan teman-teman. Nah jadi itu sih jurnal yang diberikan kepada saya saat mau interview di Jagiellonian University, tapi sayangnya nggak keterima, itu nggak apa teman-teman. Tapi saya dapat ilmu ini yang sangat menarik, dan saya tak bisa lebih tahu gitu. Oh ternyata udah ada yang namanya DNA engineering, yang kita bisa membangun struktur DNA itu, mengcoding, kemudian menghasilkan protein seperti ini yang kita bisa susun sendiri, yang kita bisa jadi arsitek si molekulnya itu, dan kita bisa generasi, kita bisa isolasi, dan kita bisa purifikasi, dan kita bisa analisis dan diaplikasikan ke dunia nyata gitu kan. Bukan ke dunia nyata, diaplikasikan untuk mengatasi problem-problem yang ada seperti itu. Jadi ini penelitiannya sangat fundamental tapi sangat aplikatif juga, seperti itu ya teman-teman. Fundamentalnya apa? Karena cuman memanfaatkan ini interaksi negatif sama positif, sama negatif-negatif repulsion, gitu aja teman-teman. Oke, sekian aja video dari saya. Tunggu video selanjutnya untuk hari kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N.